Saya ini belajar witir itu banyak sekali. Saya ini setengah hafal sama Sahih Muslim, jadi nggak mungkin salah lah kira-kira. Begini, makanya ini pentingnya ero. Ya. Malaikat itu kan di langit. Kira-kira ya, pernah ngaji lah sama Tadiratu Syekhina Khalil. Sehingga kalau kalimat kita, guru-guru kita memilih itu sangat bijak. Solu sunnatan fitri rokaten. Karena andekan kita tahu bahasa Arab, tanpa untaian kalimat itu membingungkan kan. Solu ayyuhal hadirun misalnya sunat minal witri sangking solat sing ganjil. Sing bentuknya ganjil itu rokaten. Itu kan membingungkan. Wong ganjil kok dua rokaat. Maka kalau terjemahan bebasnya itu gini. Ayo sholat witir, tapi dimulainya 2 rakaat dulu. Ini mukadimah loh kan kira-kira gitu. Jadi itu hanya untuk gampangan malaikat gitu. Sehingga ketika kamu salam ketika 2 rakaat malaikat tahu ini pasti belum berakhir, kan masih genep gitu. Jadi itu kearifan guru-guru kita mendesain kalimat solu sunnatan minal witri rokaaten. Jadi hatani rokatani minal witri la ainul witri kira-kira. Hatani rokaatan 2 rakaat ini paket dari witir, paket pemanasan atau mukaddimah. Bukan ini namanya witir. Itu aja kok bingung. Jadi itu ya itu normal saja. Bagi ahlinya normal saja, tidak ada masalah. Kalau orang desa bingung, ya memang bawanya orang desa itu bingung. Itu kan, ya nggak masalah. Yang repot kalau ulamanya itu bingung. Jadi itu normal sekali. Makanya saya itu kagum sama ulama mak dulu, sehingga milih redaksi yang solu sunnatan minal witri rokaten. Tapi kalau langsung solu sunnatan witri rokaten, coba kalau kamu maknani, kan membingungkan. Solatlah solat ganjil, yang bentuknya ganep kan kira-kira. Itu kayak apa kasihannya malaikat ini gimana orang ini dengan kayak jelas. Jadi redaksinya solu sunnatan minal witri. Kira-kira minal witri dari paket witir yang sekarang pemanasannya dulu kan gitu. Ya, jadi soal masalah salah paham karena kita belum alim atau karena ada jelas itu. Nabi Musa pernah, ya Allah saya kasih doa supaya orang itu cek nggak ngomentari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Gus Baha telah mengklarifikasi apa yang beliau ucapkan sebelumnya mengenai sholat witir 2+1 ini. Kenapa kita ini membahas? Ini kan masalah furu, Ustaz. Kenapa harus dibahas? Saya bukan mempermasalahkan sholat witir 2+1 atau 3-nya, karena itu sudah jelas mahal nizaknya bukan di situ. Jadi tempat perdebatannya bukan di situ. Yang saya lihat problematiknya bukan pada 2 atau 3-nya. Kalau Gus Baha mau mengatakan 3 ya silahkan, karena itu pun perkataan Ashab Syafi'i juga sebagiannya. Yang 21 pun begitu ya. Cuman kan kemarin sudah saya katakan beberapa poin-poin yang Gus Baha katakan pada video sebelumnya ya, sebelum video klarifikasi yang lebih baru ini, yang lebih aktual begitu, itu mengatakan bahasa-bahasa yang lucu. Nah, Anda ya pendengar semua ini bisa memahami apa saja perkataan orang itu. Jadi banyak di dalam komentar itu begini. Ustaz, saya kok mendengar pemahaman Gus Baha nggak seperti itu. Jadi yang didengar oleh yang bersangkutan dalam pengertian orang yang mendengar Gus Baha begitu. Tapi kalau Gus Baha membahas sholat witir 2+1 ini tidak sepicik yang saya pahami begitu. Nah ini masalah sebetulnya. Jadi di dalam mabhas, di dalam tempat pembahasan, mabhas itu kan dia qodiyah, dan qodiyah itu hanya 2 saja, hanya maudhu'at dan mahmulat, hanya di situ. Jadi tatkala misalkan Gus Baha mengatakan sholat 2+1 ini adalah sholat teraneh begitu, berarti kan itu menisbahkan teraneh kepada 2+1. Nah ini kan maudhu'nya itu sholat witir 2+1, mahmulnya itu sholat teraneh. Kemudian istidlalnya kan dengan bahasa begitu, karena ini witir dan lain sebagainya. Nah ini kan
Jadi jelas. Jadi kalau dengan ilmu mantik itu jelas. Tatkala kamu mendengar seseorang berbicara, kamu itu cari dulu mahmulnya apa, maudhu'nya apa. Di situ sebetulnya intinya. Nah, adapun nanti kamu pahamnya bagaimana, kamu bakal tahu apakah kamu itu mendengar atau memahami perkataan orang itu dari perkataan orang itu, atau kamu hanya cocokologi, mencocokkan apa yang kamu pahami, dan karena kamu ini melihat seseorang ini tidak ada salahnya, akhirnya orang itu nggak bakal pernah ada salah begitu. Kenapa? Ya karena sedari awal kamu itu hanya mencocokkan apa yang kamu ketahui dengan perkataan yang bersangkutan. Nah, adapun di dalam berpikir, di dalam memahami kalam, di dalam memahami pembicaraan itu tidak seperti itu. Kalau kita mau memahami pembicaraannya, kita pahami mantuknya dulu. Ya, mantuknya itu apa? Ya itu maudhu' atau mahmulat. Kalau misalkan sudah jadi nahwu kan ya ada ada mubtada khobar begitu. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya ada predikat, ada subjek, ada predikat, ada kata keterangan yang diterangkannya. Nah, itu yang harus dilihat. Dan saya kemarin sudah mengatakan apa-apa saja yang problematik di dalam video Gus Baha sebelumnya. Dan kemudian ini diklarifikasi ya. Dan menurut saya tidak perlu diklarifikasi kalau memang ini tidak problematik. Nah, pada akhirnya diklarifikasi karena ada yang bertanya. Dan penjelasan yang ini tidak sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Nggak ada tuh bahasa setengah ngawur tuh nggak ada. Jadi 2+1 itu setengah ngawur setengah benar nggak ada. Kemudian di dalam video yang baru ini nggak ada perkataan bahwa saya ini faqih, yang mana saya ini harus runut kepada adat begitu. Nggak ada perkataan seperti itu. Ya berarti kan ini diralat ya. Nah, karena kalau tidak diralat, berarti perkataan ini seharusnya tetap ada. Lah masalahnya di dalam penjelasan yang kedua tidak ada. Berarti maudhu' mahmulnya sudah berbeda begitu. Nah, terserahlah yang mau mendengar kayak gimana, karena wallahi saya tidak ada kebencian sama sekali sama Gus Baha, itu nggak ada. Cuman ya beberapa perkataannya karena orang yang banyak ngomong gitu ya banyak salah begitu. Dan saya pun banyak ngomong, banyak salah. Cuman kalau mau cari kesalahannya jangan dalam video-video yang pendek kayak gini, cari di video-video yang panjang tuh kalau mau cari kesalahan saya. Banyak di situ. Dan saya akan berterima kasih sekali kalau ada yang mau mencari kesalahan-kesalahan saya. Jadi ada orang begitu ya mau mencari kesalahan saya, menginvestasikan waktu di situ untuk mencari kesalahan saya, dan apabila benar salah, saya terima dan saya berterima kasih begitu dengan sangat. Nah, jadi di dalam video klarifikasinya Gus Baha itu tetap, jadi ada perkara yang lebih aneh karena Gus Baha mengatakan seperti ini. Tarawih atau bukan tarawih di sini ya, kunut ya, kunut. Witir 2+1 ini yang duanya bukan ainul witri, karena akan menjadi aneh. Nah, ini tetap ya, karena akan menjadi aneh 2 tapi witir. Jadi sholat witir tapi 2. Nah, ini akan menjadi aneh begitu. Menjadi aneh atau enggak sah. Ini harus dilihat. Kalau bahasnya fuqaha itu nggak ada aneh. Kalau hukum itu cuma 5 saja. Jadi gini aja udah, nggak usah ribet-ribet begitu ya. Kalau mau ngobrolin biar jelas sama yang denger, biar nggak usah jadi permasalahan. Karena salah paham itu, karena kalau orang salah paham terhadap apa yang dibicarakan. Jadi kalau Anda salah paham atas apa yang saya bicarakan, itu gara-garanya apa? Gara-gara saya tidak memiliki kemampuan yang bagus untuk mengibaratkan apa yang saya fahami begitu, apa yang ingin saya utarakan. Saya ingin mengutarakan bahwa A adalah B, tapi saya ngomong A adalah C begitu. Itu kan akhirnya orang salah paham ya, wajar ya, karena saya salah ngomong begitu. Nah, jadi di dalam fikih itu masalahnya kan cuma 5 saja ini. Ya, sunnah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau mau ditambah satu lagi khilaful aula. Nggak bakalan keluar dari situ hukumnya. Jadi ketika Gus Baha mengatakan 2+1 itu aneh. Aneh itu apa hukum syar'inya? Kalau misalkan sah, selesai berarti ya udah selesai berarti 2+1 gak ada masalah gitu. Kalau nggak sah, coba nggak sahnya di mana? Nah, cuman yang jadi aneh lagi ada pembahasan bahwa 2+1 yang 2-nya ini bukan ainul witri, tetapi dia itu muqaddimatun lil witri. Ya, karena Gus Baha itu membuat suasana imajinatif, malaikat itu akan pusing kalau kita itu berniat kita sholat witir tetapi 2 rakaat. Jadi jadinya sholat apa begitu. Nah, itu kan imajinasinya Gus Baha saja. Ya, coba kita pahami dulu sih sebetulnya. Witir itu bagaimana ya? Di dalam prakteknya begitu.
Nah ini kan kemarin sudah saya bacakan ya, wa aqalluhu rakaatun. Yang paling sedikitnya itu 1 rakaat. Berarti kita diberi pilihan nih. Sholat witir itu ada pilihannya. 1 rakaat boleh. Wa aktsaruhu, dan yang paling banyak itu 11, 11. Nah itu berarti ghoyah ya, ghoyatul kamal. Ghoyatul kamalnya 11. Sudah sah disebut witir 1. Ada kil wakila salasa asyrota, dan ada kil dia 13. Nah kemudian kemarin sudah saya katakan waliman zada ala rokaatin al-faslu, dan bagi orang yang ingin menambah atas 1 rakaat maka baginya itu apa? Memfasol, memisahkan, yang mana memisahkan ini wahwa afdolu. Jadi pilihan begitu. Jadi witir nih ya 1 rakaat itu sudah sah. Jadi antara niat dan praktek itu cop sudah tuh 1. Jadi kalau misalkan kita niatnya sholat zuhur tapi 3 rakaat, itu kan antara niat dan praktek itu kan nggak cop tuh, nggak muwafiq ya, nggak kena. Berarti kan nggak nufud ya, atau apa, nggak ijza begitu. Itu tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah kan tolabnya witir di sini kan sunnah. Jadi apabila kita ini berniat witir itu 1 rakaat sudah cukup. Kalau mau ditambah itu maksimalnya sampai 11. Nah, ini perkataan yang kuatnya. Cuman ada kil sampai 13. Nah, ini harus dipahami ya. Makanya dikatakan di sini wa adnal kamali thalathun, dan sempurna yang paling bawah itu 3. Wa akmalu minhu khamsun, dan yang lebih sempurna daripada itu 5. Tsumma sab'un kemudian 7, tsumma tis'un kemudian 9, tsumma ihda asyroh kemudian 11. Nah, dari sini ya, ini biasa di dalam fikih itu kita baca subhanallah misalkan ya di dalam ruku' nih. Di dalam ruku' itu kan kalau kita membaca doa ruku' itu dia kan tidak wajib, dia sunnah. Nah, kesunnahannya ini berapa kali bisa dianggap sunnah? Nah 1 kali itu sudah mengerjakan kesunahan. Cuman kalau mau sempurna 3, kemudian kalau mau lebih lagi 5, kalau mau lebih lagi 7, 9, 11, sama tuh. Jadi patokan akhirnya 11. Yang mana pada akhirnya kalau lebih dari 11 itu tidak menjadikan sunnah membaca tasbih di dalam ruku'. Nah ini pola fikir fikih seperti itu. Jadi ini witir nih, witir. Kita niat witir 1 rakaat itu sudah muwafiq antara niat dengan perbuatan. 3 ya sama, 5 ya sama, kemudian 7 ya begitu, 9 ya begitu, 11 ya begitu. Dalam pengertian ini masih dianggap witir. Yang paling sempurnanya 11. Dalam pengertian apabila lebih daripada itu maka dia sudah tidak dianggap witir. Nah nanti sholat apa itu nanti dibahas di dalam syarahnya. Nah cuman ada kil 13, berarti dalam pengertian kalaupun orang ini masih mengerjakan witir dalam hitungan 13 rakaat itu pun masih ada yang mengakomodir begitu. Cuman ini ya lemah, pendapat yang lemah. Nah kita teruskan kama qala wa aktsaruhu 11, sebagaimana berkata siapa Al-Imam Nawawi, dan yang paling banyak dari witir itu dia 11 rakaat. Nah yang 11 rakaat. Jadi itu kan klaimnya Imam Nawawi yang paling banyak 11 rakaat. Nah, tentu mengambil dari madhab lil akhbari sahihati. Nah ini dalilnya. Kenapa ditahsis maksimalnya itu 11 rakaat? Karena khabar-khabar yang sahih. Minha khobaru Aisyata. Di antara khobar yang sahih itu adalah khobarnya Siti Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu fi ramadhana wala ghairihi ala 11 rakaatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di dalam bulan Ramadan, tidak pula selain Ramadan, atas 11 rakaat. Jadi 11 rakaat ini karena Rasulullah itu tidak pernah menambah lebih daripada 11, maka ini menjadi ghayatul kamal, begitu. Sehingga kalau kita ini menambah lebih dari 11 itu sudah tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai witir. Nah, nanti kita kan masuk nih hadis ini, Muhammadiyah kan memahaminya tidak begini begitu ya. Saya tidak mengatakan salah lah, cuman kalau dari perspektif fikih Syafi'i 11 rakaat ini dianggap tarawih itu salah karena 11 rakaat ini witir. Ya bukan tarawih. Makanya jelas sekali di dalam madhabnya Syafi'i itu apabila tarawih
itu dilaksanakan kurang dari 20 rakaat, maka dia tidak sah begitu. Ya 21 lah begitu. Itu tidak tidak sah ya. Salatnya itu. Dalam pengertian keadaannya sebagai tarawih. Karena salat ini kan dia ada namanya, kemudian ada waktunya. Kalau kita misalkan mau membahas dulu ya, salat rawatib misalkan, salat rawatib ba'da zuhur. Nah, salat rawatib ba'da zuhur ini kan baru bisa dilaksanakan apabila sudah melaksanakan salat zuhur. Jadi apakah kita itu bisa melaksanakan ba'da zuhur jam 1 siang dalam keadaan salat zuhurnya belum dilaksanakan? Nah, itu kan nggak boleh karena waktunya belum ada begitu. Nah, yang disebutkan oleh Siti Aisyah di sini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menambah pada bulan Ramadan, tidak pula pada selain Ramadan. Berarti kan ini bukan sholat yang khusus pada bulan Ramadan yang kita sebut tarawih. Nah, ini sholat apa? Sholat witir. Jadi sholat witirnya itu maksimal 11. Ini dalil maksimalnya sholat witir 11. Fala tasihhu az-ziyadatu 'alaiha. Nah, bagaimana nanti konsekuensinya? Konsekuensinya itu maka tidak sah menambah atas 11 rakaat. Jadi kalau ini diniatkan sebagai witir dan dia itu lebih daripada 11, maka tidak sah. Tidak sah sebagai apa? Tidak sah sebagai sholat witir, begitu. Ya. Nah, kasairi rawatib, hukumnya itu sebagaimana sholat-sholat rawatib yang lain. Yang lain pun begitu ya, kalau misalkan kita katakan sholat zuhur, ba'diyah itu maksimal 4, maka tatkala kita itu melaksanakan mau 22 atau 4 sekaligus begitu ya, atau 2 tapi yang takbir yang ketiga ini masih niat rawatib, sholat ba'da zuhur begitu, rawatib zuhur, itu nggak bisa disebut rawatib, itu sudah tidak sah dalam keadaannya sebagai rawatib begitu. Fa in ahrama bil jami'i duf'atan wahidatan lam yasihha, maka apabila musolli itu dia takbiratul ihram dengan keseluruhannya. Maksud keseluruhannya itu apa? Keseluruhannya itu keseluruhan lebih dari 11. Karena kan kita sedang membahas qaul yang yang kuatnya, bukan yang kilnya. Apabila dia itu takbiratul ihram dengan keseluruhan lebih dari 11, duf'atan wahidatan secara sekaligus, lam yasihha, maka witirnya tidak sah. Jadi karena maksimal 11 dan kita ini mau langsung 11, kan wasol boleh itu ya, wasol boleh langsung 11. Jadi Allahu Akbar takbir, kemudian langsung sholat 11 rakaat, kemudian salam. Nah, itu baru witir yang paling sempurna. Kalau lebih dari 11 misalkan 13 rakaat, kita tidak mengatakan yang kilnya karena itu diakomodir oleh pendapat yang lemah. Kita katakan dulu ini maksimalnya 11 begitu dalam pola pikir yang ini dulu. Maka apabila dia itu 13 dengan satu kali takbir tanpa dipisah, maka sholatnya itu sudah tidak sah dalam keadaannya sebagai witir. Wa in salama min kulli raq'ataini sahha ghairul ihramis sadisi. Dan apabila dia itu salam dari setiap 2 rakaat, maka sahlah witirnya, tapi tidak sah selain yang ke-6. Jadi kalau misalkan dia itu melaksanakan 13 ya, berarti kan takbiratul ihramnya itu ada 6 kali tuh kalau dipisah 2-2 ya. 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua berarti 4, 6, 8, 10. Nah, 10 harusnya yang ke-6 ini kan 1 rakaat nih. Cuman yang ke-6 ini dia malah 2 rakaat. Maka yang 5 ini sah, soha ghairul ihrami sadis, kecuali ihram yang ke-6. Yang ke-6 ini dia tidak akan menjadi witir ya. Jadi yang 5 ini sah dalam keadaan sebagai witir, yang ke-6 ini tidak sah dalam keadaan sebagai witir. Nanti baru yang 1 ini sah sebagai witir lagi. Nah, fala yasihu witron, maka tidak sahlah yang ke-6 ini tadi, takbiratul ihram ke-6 ini tadi, atau seluruh sholat yang 13 rakaat atau 15 rakaat tadi itu tidak sah sebagai witir. Nah, jadi karena niatnya witir tapi melaksanakan lebih dari 11 atas qaul yang kuat begitu 11, maka dia tidak sah sebagai witir karena tidak muwafaqah antara niat dan perbuatan. Tsumma in alimal man'a wa ta'ammada, kemudian nah jadi apa posisinya? Masalahnya si musolli ini dia sudah sholat 13 rakaat duf'atan wahidatan, atau dia itu sholat 13 rakaat 2 kemudian 1 berarti 6 kali takbir atau lebih ya 15.
Apabila dia itu mengetahui larangan dan dia itu sengaja, jadi dia tahu bahwa hal itu dilarang begitu, lebih dari 11 itu. Fal qiyasu al butlan, maka kias itu batal. Dalam pengertian sholatnya ini batal, dia tidak ada sholat berarti. Begitu yang dilaksanakan. Takbir yang ke-6 ini atau yang keseluruhan tadi apabila dilaksanakan 13 rakaat atau 15 rakaat. Wa illa waqa'an naflan, apabila dia itu tidak tahu dan dia itu tidak sengaja atau dia tahu tapi tidak sengaja, maka itu terjadi sebagai sunnah saja, itu jadi sholat mutlak. Jadi apabila dilaksanakan nih witir yang katanya tadi kan minal witri, kemudian ini minal witri, kemudian baru witirnya yang satu. Nah ini jadi apa? Jadi naflun, jadi sholat sunnah mutlak. Yang ini witrun, jadi witir. Nah, ka ihromihi bis sholati qabla waqtiha ghaliton. Nah ini istilahnya seperti takbiratul ihramnya dia itu dengan sholat sebelum waktunya karena salah. Kalau misalkan seperti sholat zuhur nih, belum waktunya, kita itu sholat zuhur aja, Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri, sholat zuhur. Selesai zuhur, ternyata baru adzan, begitu. Atau 10-15 menit kemudian, ternyata baru adzan. Dan setelah dicek, ternyata sholat kita yang zuhur tadi memang di luar waktunya. Nah, sholat zuhur ini kan tidak sah dalam keadaannya sebagai sholat zuhur. Tapi dia sah dalam keadaannya sebagai sholat sunnah mutlak. Jadi ya, kita lihat dulu sekarang nih, Gus Baha itu mengatakan bahwa sholat witir yang 2 ini dia bukan termasuk witir. Ya bagaimana ya? Ini kan kemarin sudah dibahas. Niatnya itu kan minal witri. Minnya itu kan litab'id. Kalau litab'id dari bagian, berarti bagian witir itu ya witir. Kalau saya ini makan apa? Makan ikan, ya kamu makan ikan 3 begitu. Ya yang 1 ini bagian dari 3, yang 2 ini bagian dari 3, yang 3 juga ya memang 3 begitu. Kalau saya makan puding setengahnya, apa yang setengahnya ini bukan puding, tetap puding. Yang 3/4-nya bukan puding, tetap puding begitu. Karena itu min bagian. Ya makanya kalau misalkan disebutkan 2-1, yang 2 ini bukan witir, witir. Ya kenapa harus bingung dengan penamaan? Karena penamaan itu kan ada lughawi, ada istilahi. Ya kalau misalkan sudah istilahi, nggak jadi masalah. 2 ini witrun. Ya kita punya sholat jamaah berdua kok begitu. Itu kan bukan sholat tasniyah itu sholat jamaah. Bingung kita kan sebetulnya kenapa sholat tasniyah berdua kok disebut jamaah begitu. Nggak usah bingung juga karena memang ini kan praktek syar'i berbeda dengan lughah begitu. Ya jadi yang saya lihat itu ya demikian. Apabila misalkan Gus Baha itu mengatakan 2+1 yang 2-nya ini bukan ainul witri, ya terus apa? Di sini dikatakan fala yasihu witron, maka tidak sah dalam keadaannya sebagai witir. Yang mana? Yang lebih dari 11 begitu. Yang lebih dari 11 itu baru bukan witir, itu baru jadi naflan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya begini nanti, kalau 2 ini bukan, yang 2 ini bukan witir, lalu apa? Ya kalau 2+1, yang 2 ini bukan witir, lalu apa? Muqaddimatul witri. Ini perkataan siapa? Mana sanadnya? Ya, mana syaratnya? Katanya kan Gus Baha itu perkataannya penuh dengan sanad. Kalau dicari perkataannya sanad semua. Coba mana sanadnya yang mengatakan bahwa 2 ini muqaddimatul witri? Ya, ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya ya. Kalau misalkan gaya ngomongnya kayak gini ya maaf ya, terlalu bersemangat. Ini 2 ini muqaddimatul witri. Mana yang mengatakan muqaddimatul witri? Terus kalau dia 11 ya, dia 11 nih. Dia 11 rakaat. Ini begini nih. Ini berarti ada 5 takbiratul ihram, kemudian ada 1 takbiratul ihram yang 1. Ini muqaddimah dari muqaddimah. Mana yang muqaddimahnya? Ya, ini muqaddimah hakiki apa muqaddimah idhofi? Ini muqaddimah hakiki apa muqaddimah idhofi yang pertama itu? Ya. Kemudian kan kalau misalkan ini dianggapnya sebagai muqaddimatul witri, berarti kan hakikatul witri cuma 1 rakaat. Nah sedangkan witirnya itu dikatakan yang minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Begitu. Kalau kita mau melihat ke situ ya, jadi kan witir itu 11 rakaatannya itu witir. Meskipun dia dipisah-pisah. Begitu. Makanya kita di dalam niatnya minal witri dan ya ba'du syai'an syai'. Jadi kan perkara yang murakab. Dia kan yang wujudnya murakab. Witir itu yang wujudnya murakab dari 1 tatkala berhenti ada pada hitungan yang ganjil maksimalnya 11 begitu. Ya. Nah, dan kalau misalkan tadi ini dikatakan 13 lah kita katakan dalam qaul yang kuat begitu ya. 13 berarti kan ada 7 kali takbiratul ihram tuh. Nah, ini kan minal witri, kemudian ini witir nih.
yang satu witir. Nah, mana yang witir? Ini witron. Ini naflun apabila dia tidak tahu bahwa maksimalnya itu 11. Ini witir. Jadi ini keseluruhan jami'nya ya witir. Ini minal witri kaunuhu witron. Ainul witri begitu ba'da tarkib. Ya, bukan mukadimatul witri. Nah, jadi kalau misalkan sekarang Gus Baha itu disalahpahami sampai berarti kan ada pertanyaan ini, berarti kan memang problematik tuh. Dan Gus Baha juga tidak membahas maudhu mahmul yang sudah dibahas sebelumnya. Pada video sebelumnya mengatakan ini setengah ngawur, setengah benar, kemudian ini adalah adat dan lain sebagainya. Itu kan tidak dibahas lagi oleh yang bersangkutan, oleh beliau, oleh Gus Baha itu. Nah, apa yang mau saya tekankan, mau saya lihat di sini bahwa salah difahami itu gara-garanya apa ya? Salah bahasa. Kalau misalkan sedari awal mengatakan bahwa ini sholat yang paling aneh karena demikian dan demikian, kemudian ini bukan witir begitu, ya ini kan sudah menafikan. Berarti yang 2 rakaat ini manfiyun anhu apa? Ismul witri begitu. Syara'an. Kita nggak ngomong apa lughatan. Kalau lughatan bukan pembahasannya di dalam fikih. Nah begitu ya. Ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Ustaz, kenapa masalah-masalah furu' dibahas? Sudah saya katakan ya, masalah furu' itu yang saya bahas bukan furu'nya, tetapi keajegan di dalam berpikirnya. Karena ya itu kalau misalkan apa namanya kita itu beragama harus ajeg. Makanya berpikir itu kan dari mantik dulu, mantiknya kuasai, kemudian tauhidnya kuasai, ilmu kalamnya kuasai, kemudian usul fikihnya kuasai, kemudian fikihnya kuasai. Nanti di dalam berfikih pun akan ajeg, dan semua ulama kita seperti itu. Begitu. Itu kan baru di dalam pola pikirnya, belum di dalam cara menyampaikannya. Kita butuh balaghah supaya apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang di dalam hati. Nah, makanya kalau misalkan ada komentar-komentar, "Oh, Ustaz, yang saya pahami tidak begitu." Saya emang nggak ada urusan sama pahaman orang-orang yang memahami perkataan Gus Baha. Perkataan Gus Baha itu jelas maudhu'nya, jelas mahmulnya. Begitu. Nah, itu kan kita yang dipermasalahkan maudhu' dan mahmul yang diucapkan oleh yang bersangkutan, oleh Gus Baha begitu. Adapun orang-orang cara memahaminya bagaimana, ya kalau misalkan dari awal sudah husnuzon dengan sangat kepada Gus Baha, ya nggak bakal ada yang salah, saya katakan begitu. Orang kalau udah cinta sama seseorang itu nggak bakal ada yang salah. Orang kalau udah benci nggak bakal ada yang benar. Makanya di situ kita harus belajar mantik biar tahu maudhu, biar tahu mahmul, kemudian kita memahami nutuknya bagaimana. Dan kita akan paham nanti kita memahaminya dari mana. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.